yaitu terkait dengan filantropi Islam, peluang dan tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, apalagi memang kan salah satu persoalan problematika di negeri ini yang belum bisa diselesaikan dari era ke era itu adalah persoalan kemiskinan. Betul. Apalagi yang berada dalam lingkaran setan. Kan biasanya kita mengenal dalam teori ekonomi sosiologis yaitu bahwa kebanyakan banyak masyarakat Indonesia itu yang berada dalam lingkaran setan kemiskinan, mereka nggak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu karena persoalan banyak hal lah yang kemudian saya kira sampai hari ini dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah itu tidak mampu untuk menyelesaikan. Bahkan per hari ini jumlah kemiskinan di Indonesia itu masih menyisakan angka yang relatif besar dan juga ada kemiskinan ekstrim yang katanya akan menargetkan 0%. Nah, kalau angka kemiskinan sendiri di Indonesia itu 8,25% atau sekitar 23,3 juta masyarakat Indonesia. Artinya itu masih cukup signifikan walaupun ada target kemiskinan ekstrim akan ditargetkan 0%, kemudian tahun ini pemerintah akan menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 8,25% turun ke 6,5 sampai 7,5%. Nah, bagaimana kondisi kemiskinan kita hari ini, Kak? Sebelum kita masuk ke filantropi Islam nih, secara konsepsi dan bagaimana merelasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah supaya itu kontekstual gitu. Itu angka BPS ya. Saya tidak pernah percaya dengan angka BPS. Berarti bisa lebih tinggi dong? Yes. Jadi angka miskin di Indonesia itu lebih tinggi dari angka BPS. BPS itu hanya sekedar penyemangat warga dan masyarakat saja. Tapi secara esensial di lapangan itu lebih miskin. Berarti ada data lain dong selain BPS? Kalau data faktual di lapangan itu lebih dari itu. Tapi kalau BPS kan memang hanya untuk mengukur angka kisaran saja menurut saya. Tapi yang lebih di lapangan itu lebih sakit gitu istilahnya. Nah, memang hari ini beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menyentuh ke masyarakat dan tidak menyembuhkan angka kemiskinan ini. Justru malah kalau hari ini kita lihat ya, miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Jadi tidak ada menyentuh dari sisi pengobatan miskin tersebut. Makanya kalau dibilang kemiskinan ekstrim itu makin besar karena memang tidak menyentuh program pemerintah hari ini.